Shalom warga kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RGCC yang sangat antusias untuk hadir beribadah bersama kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik di ibadah raya maupun roki atau gereja anak. Dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada setiap warga kerajaan untuk bisa datang 30 menit sebelum ibadah dimulai, supaya mendapatkan posisi tempat duduk yang terbaik dan demi kenyamanan bersama dengan tidak mengganggu jalannya ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, salah satu murid daripada Tuhan Yesus bernama Filipus bertanya pada dia, tunjukkan kepada kami Bapa kami, bagi kami itu cukup bagi kami. Cukup itu sering saya explore, yaitu perkataan arkeo, artinya saudaraku sufficient, merasa cukup, tidak usah cari yang lain, dan kemudian empowered, dikuasai dengan kuasa yang tak terkalahkan. Dan tokoh yang terakhir ini tokoh yang paling bagus. Elisha bin Syafat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Dia bertemu dengan Elisha yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Artinya orang ini seorang pengusaha yang mengerti manajemen, bayangkan, dan mengerti leadership. 12 pasang lembu dan dia mengemudikan yang ke-12. Artinya dia bisa yaitu mendelegasikan. Dan saat itu dia melemparkan jubahnya kepada Elisha, ya, jubahnya dilepas dilemparkan. Itu adalah suatu calling. Lalu kemudian apa yang dia katakan? Dia meninggalkan lembu-lembu itu dan dia pamit dulu. Saya mau pamit orang tua saya. Carikan seorang hamba Tuhan ataupun pemimpin manapun yang menghormati orang tuanya. Dan saudara mendapatkan satu kualitas yang luar biasa. Baru aku mengikut engkau. Tetapi dalam perjanjian baru Yesus berkata, barang siapa membajak menoleh ke belakang tidak layak mengikut aku. Saudaraku, standar yang lebih tinggi, ya toh. Lalu diizinkan pulang dahulu silakan, dan ingat apa yang ku berbuat kepadamu. Dan apa yang dia lakukan, pasangan lembu itu disembelih dan memasak dagingnya dan bajaknya dihancurkan. Ini artinya membakar jembatan yang ada di belakang. Lalu kemudian dipersembahkan daging itu dibagi kepada orang-orangnya. Dia mengerti bagaimana memberikan bonus, saudaraku. Kemudian mereka makan, dirayakan, menjadi hamba Tuhan. Sesudah bersiaplah ia mengikuti Elia dan menjadi apa? Menjadi ebednya, menjadi pelayannya. Dari bos menjadi pelayan, saudaraku. Itulah perjalanan dalam leadership. Karena itu saudaraku, kalau orang tidak generous, tidak siap berkorban, tidak siap untuk melayani Tuhan. Tetapi ini contoh yang baik. Dia punya hubungan yang baik. Bapaknya bernama Syafat. Syafat artinya hakim, ya, artinya hakim. Dan apakah dia hakim beneran apa cuma nama? Tapi pasti dia ngerti justice, keadilan. Apa yang hilang dari dunia ini? Keadilan, saudaraku. Kemudian dia punya bapak rohani, yaitu Elia, saudaraku, bisa baca 2 Raja-Raja 2. Bagaimana dia menempel dengan Elia.
Dan kemudian mendapat urapan ketika jubah Elia pada waktu Elia terangkat dengan kereta berkuda yang berapi. Dia berkata, yang kamu minta itu sukar, berikan 2 bagian rohmu. Tapi kalau engkau bisa melihat aku terangkat ke sorga, itu akan terjadi. Kalau kita bisa melihat the real Elia, yaitu Tuhan Yesus, ya, the greater than Elijah, maka kita akan menerima urapan itu, saudaraku. Saya mendapat yaitu revelation tentang Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Dan kemana-mana saya beritakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus yang kita beroleh selamat. Dan kita lihat bagaimana dia bisa ya seorang yang bisa manage yang baik. Saya masih ingat saya belajar dari Pak Alex, cari pemimpin itu memang sudah terbukti di dunia bahwa dia seorang leader. He has followers. Seperti kata John Maxwell, apa tanda seorang leader? Punya follower, saudara. Dan kemudian bukan follower di sosmed ya, bukan ya. Bukan itu, saudaraku. Tapi a real leader. Dan kita lihat bagaimana Elisha dipakai Tuhan secara luar biasa lebih spektakuler daripada Nabi Elia, bapak rohaninya. Karena itu, saudaraku, milikilah hubungan yang baik dengan orang tuamu. Milikilah hubungan yang dekat dengan ayah rohanimu. Dan tentu saja dengan Bapa di sorga. God bless you. Jadi pemimpin yang hebat. Dalam nama Yesus, influence your family. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Haleluya. Boleh kasih senyum dong kanan kirinya. Kau luar biasa di dalam Yesus Kristus. Oke, sebelum kita sama-sama beribadah dan kita memuji Tuhan bersama, ada satu hal Bapak Ibu yang sempat ketika saya mempersiapkan untuk bertugas di tempat ini untuk sama-sama melayani, ada satu hal yang mengusik hati, dan ini sebenarnya sudah sering ya, tapi kali ini lagi-lagi tetap ya, hati kita semua ini punya satu hal, punya kelemahan Mas Ian ya. Jadi ketika sudah dipersiapkan, terus kemudian ternyata ada satu personel, seharusnya ada Diki untuk membantu saya di drum ya. Terus kemudian ternyata diinfo bahwa maaf, hari Minggu saya harus lembur. Dan akhirnya oke, kita tetap maju ya, tetap kita melayani. Tapi dalam hati saya ada sebuah kekecewaan ya, ada sebuah Tuhan kenapa, aduh Tuhan gini ya, saya sudah planning seperti ini, lagunya saya sudah pilih, terus kemudian saya harus seperti ini ya, oke lah gitu ya. Tapi Tuhan tahu setiap hati kita Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Tuhan, saya diingatkan satu ayat ya di Yesaya 29, bisa sama-sama dibaca. Yesaya 29 ayat yang ke-13 ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ketika saya merenungkan hal itu dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ingatkan satu ini, hei kamu kan sudah pernah ya, bahkan ketika pandemi bagaimana kita beribadah saat itu ya. Tapi saat ini hati saya dikalibrasi lagi Bapak Ibu. Bahwa diingatkan bahwa ketika kita datang beribadah, Tuhan selalu melihat hati kita. Tuhan selalu melihat hati kita. Apakah kita menyembah dan meninggikan Dia hanya di bibir saja, tapi hati kita ternyata tidak mengenal apa yang kita sedang katakan, apa yang sedang kita puji, siapa yang sedang kita sembah saat ini. Nah Tuhan mengetahui hal itu semua Bapak Ibu semua ya. Dan itu yang mengingatkan saya kembali bahwa apapun yang saat ini sedang kita lakukan, apapun fasilitasnya, apakah itu mempengaruhi hati kita. Saya percaya bahwa bukan hanya Bapak Ibu, tapi saya juga. Kita semua ingin punya fasilitas yang luar biasa. Kita punya gedung, kita punya personel untuk kita sama-sama beribadah dengan luar biasa. Tapi balik lagi, ketika itu semua tidak disertai dengan hati dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan berkata bahwa datang hanya menyembah lewat mulut, hanya mungkin lewat fasilitas,
hanya lewat gedung aja, tapi hati kita menjauh. Nah, saat ini ketika ada di tempat ini, sebenarnya ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk kita sama-sama memfokuskan hati kita bahwa ibadah ini bukan tentang kami yang ada di depan ini, bukan tentang siapa nanti yang akan memberikan firman, tapi benar-benar hanya karena Yesus, tentang Yesus Kristus Tuhan. Kita datang ke tempat ini. Kita mau sepakat di depan. Mungkin hambatan kita saat ini hanya sebuah fasilitas. Hambatan kita saat ini hanya jarak mungkin. Atau mungkin gedung yang gak sesuai kita harapkan. Multimedia yang mungkin tidak sesuai yang seperti kita bayangkan. Halangan kita untuk kita beribadah bukan sebuah penolakan, bukan sebuah ancaman, bukan sebuah larangan. Kita nggak perlu bersembunyi untuk kita beribadah. Halangan kita hanya fasilitas, mungkin hanya alat musik yang terbatas ini. Itulah kesempatan kita tetap untuk kita datang membawa hati kita saat ini. Menyelidiki setiap hati kita sendiri. Apakah benar-benar kami datang karena Engkau, Yesus. Thank you, Lord. Kami mau mengingat Tuhan. Karya salib-Mu Tuhan, dan kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami datang di tempat ini Tuhan Yesus, hanya Engkau yang kami pandang. Hanya salib-Mu Tuhan. Hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Hanya karena kami mengerti Tuhan, dengan segala keterbatasan kami Bapa. Engkau yang Allah yang tinggal di dalam kami, Engkau Allah yang tidak terbatas itu. Yang membuat kami terkagum-kagum, yang membuat kami mampu menyembah, yang membuat kami mampu memuji. Roh Kudus tolong setiap kami untuk kami mampu beribadah, untuk kami mampu mengenal lebih lagi, untuk kami mampu mengagumi lebih lagi karya Yesus dalam hidup kami. Mari naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari angkat suara dan angkat tangan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih karunia-Mu menyertaiku selalu. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid.
Son of God, the darling of heaven, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the ucapan syukur kita. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and sin. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the Christmas. Was me in your blessing cloud. Now all I know, your forgiveness and embrace. Oh, worthy is the Lamb, seated on the throne. Crowned you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, the Son of God, the darling of heaven, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Thank you for the cross. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu semua. Naikkan ucapan syukur karena salib Kristus. Bahwa kehidupan kita hanya penuh dengan kasih karunia. Riding all my sins and shame, in love you came and gave amazing grace. Thank you, Lord. Thank you for this love, Lord. Thank you for the Christmas. Was me in your praisings, Lord. And now I know your forgiveness and embrace.
dari segenap hatimu, karena kami mengenal menerima kasih karunia yang ajaib. Segala kelemahan, segala kejahatan hati kami, Tuhan, kami butuh Engkau, kami rindu Engkau, memulihkan, memenuhi, berikan hati yang baru dan setia kami. Betapa terbatasnya kami, Kau Allah yang tak terbatas, yang bertahta di dalam hidupku, merendahkan hati dan hidup kami, mengakui segala kejahatan hati, kelemahan hati, kerampuhan hati ini. Hanya Kaulah kekuatan kami, kami perlu Kau, kami rindu Kau, memulihkan, memberikan hati yang baru, memberikan hidup yang baru. Thank you, Lord. Kami tahu Tuhan, saat ini kami berdiri, kami berada di dalam hadirat Allah Raja di atas segala raja itu, Allah Allah yang perkasa itu, Allah Allah yang tak terbatas itu, Engkaulah Allah yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan sepenuhnya. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan, penebusan-Mu cukup bagi kami semua, karena Yesus Kristus Tuhan. Performa kami Tuhan bukan performa kami lagi, tapi karena Yesus Tuhan di dalam diri kami, maka kami layak untuk kami menyembah Engkau, maka kami layak untuk datang menghampiri tahta kemuliaan, untuk kami mengagumi, untuk kami menyembah, untuk kami memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Hanya karena Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord Jesus. Oh, seated on this throne, come let us adore
adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Come on. Behold our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Behold our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Come, let us adore Him. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkaulah kami Tuhan hidup di tempat ini ya Bapa. Karena Engkaulah Bapa, kami mampu beribadah, kami mampu menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat segalanya. Kami mau bersyukur, kami mau bersuka cita hanya karena Engkau di tempat ini. Dan mari semua jemaat yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin, amin. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur kita, come on. Boleh tepuk tangannya lebih kencang lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan hanya untukmu. Hey. Sekali lagi. Dia. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukmu. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau. Sekali lagi ya, yang merasa sudah dibebaskan dan dibangkitkan katakan akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan.
dahsyat, amin. Lebih kencang lagi tepuk tangannya, come on. Bahwa gak ada Allah yang seperti Allah kita, come on. Dari utara ke selatan terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Mari nyatakan lebih lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Saya mau semuanya tepuk tangan di atas kepala, Bang. Katakan dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Adik-adik Rocky nggak kalah semangatnya, boleh maju ke depan. Ayo adik-adik Rocky, come on. Masih tetap bangkit berdiri saudara-saudara, kita akan memberkati adik-adik kita, anak-anak kita di tempat ini, gereja anak tempat ini. Ayo maju anak-anak, lari, 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 go. Ada yang bawa bola basket, ada yang bawa sepak bola, ada yang bawa apalagi semuanya dibawa. Kakak ya. Kakak tanya dulu, are you ready adik-adik Rocky?
Suaranya nggak ada. Gimana ini? Bapak ibunya di mana ini? Oh, ini salah satu bapaknya ya. Adik-adik Reki, are you ready? Jangan kalah semangat sama kakak-kakaknya ya. Kita akan berdoa memberkati gereja anak tempat ini. Bapak Ibu, kita angkat tangan kita percaya anak-anak ini saat diajar takut akan Tuhan, firman Injil diberitakan. Kita percaya hati mereka diubahkan. Karena kita tahu dunia ini akan membawa mereka dengan hati penuh berhala, kita tahu itu. Dan sejak dini, just imagine ya, sejak dini anak-anak kita diberitakan Injil, terpesona sama Kristus. Wow, untuk kemuliaan nama Tuhan semuanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat gereja anak di tempat ini. Semua ada karena kasih karunia-Mu. Kalau sampai hari ini kami semua ada, itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami berdoa untuk anak-anak di depan kami ini Tuhan. Kami tahu mungkin saat ini mereka terlihat masih kecil. Mungkin saat ini mereka terlihat lemah. Tapi kami percaya saat firman-Mu diberitakan, saat Injil-Mu diberitakan, mengubahkan hati mereka. Mereka akan dibentuk menjadi pemimpin-pemimpin muda-Mu Tuhan nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi kami akan melihat gereja-Mu bertumbuh luar biasa melalui anak-anak di tempat ini. Mereka akan membawa banyak jiwa Tuhan, melalui Injil Tuhan diberitakan Tuhan. Mereka melakukan mandat kerajaan, mereka hidup di dalam kerajaan Allah. Gaya hidup kerajaan yang mereka presentasikan dan memberkati orang-orang di sekitar mereka. Kami mengucap syukur, kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom warga kerajaan, sudah saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening gereja, maupun melalui scan QR di aplikasi yang telah tersedia. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash, dapat mengambil amplop persembahan yang tersedia di meja asar. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, namun karena kita sudah diberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur Tuhan karena kasih karunia dan damai sejahtera-Mu kami ada di sini. Terima kasih Bapa karena kami hari ini bisa diberikan kembali untuk memberikan persembahan. Kami tahu persembahan yang kami berikan ini bukanlah bentuk dari validasi diri, namun sebagai bentuk kami ucapan syukur kepada Engkau yang telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Terima kasih Bapa, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kehidupan kami milik-Mu Tuhan. Karena Engkau yang telah menetapkannya, Engkau telah memilih setiap kami Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perbarui setiap hati kami Tuhan Yesus. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang Kau taburi benih kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mengubahkan setiap kehidupan kami bagi kemuliaan-Mu. Thank you Lord Jesus. Benih yang mati tertanam dalam bumi, menunggu bercah sebelum bertumbuh. Begitulah hidupku yang ada di dalam rencana-Mu. Matikan keakuan
biar kau hidup di dalammu. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, memikul salib-Mu di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Bagaikan benih yang mati tertanam dalam bumi, menunggu pecah sebelum bertumbuh. Begitulah hidupku yang ada di dalam rencana-Mu. Matikan keraguanku, biar kau hidup di dalamku. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah. Memikul salib-Mu di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah, oh Tuhan. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah. Memikul salib-Mu di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Mari dengan senang hati kami. Kau semakin bertambah, Semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah.
biar Engkau semakin nyata dalam kehidupan kami, di dalam hati kami Tuhan. Kami umat-Mu, domba gembala-Mu. Hari ini kami datang kepadamu, Gembala Agung kami, Gembala jiwa kami. Kami datang, kami menghampiri Engkau. Mungkin kami kelelahan hari ini Tuhan. Mungkin ada di antara kami domba-domba-Mu yang merasakan kehidupan ini tidak adil buat kami. Kami marah dengan keadaan kami. Kami kecewa dengan keadaan kami. Tapi hari ini kami mau Tuhan bertobat dari hati kami yang jahat ini. Jika selama 1 minggu ini kami lebih mementingkan kepentingan diri kami sendiri ketimbang kerajaan-Mu, hari ini kami datang Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu cukup membasuh setiap kesalahan kami dan dosa kami. Kalau kami selalu masih terbiasa datang beribadah karena hanya sebuah kebiasaan di hari Minggu, tapi hari ini kami mau bersama-sama, kami mau bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang karena kami tahu bahwa Engkau yang paling indah dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau, jiwa kami memerlukan Engkau. Kami mau menikmati Engkau melebihi dunia ini. Karena itu kami datang bersama-sama hari ini. Kami saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami umat gembalaan-Mu ini datang menghadap tahta-Mu. Kami percaya Engkau akan menuntun kami di air yang tenang dan akan menyegarkan jiwa kami yang lelah. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik, Gembala yang agung yang baik, yang setia kepada kami sekalipun kami tidak setia. Terima kasih Bapa. Kiranya Injil itu memenuhi setiap hati kami, dan kami menghormati apa yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib dalam kehidupan kami. Dan kami mau sungguh-sungguh percaya bahwa Injil itu menembus hati kami, mengubah hati kami, sehingga kami tahu bahwa hidup kami memang sesungguhnya hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Shalom. Shalom teman-teman semua, shalom. Shalom. Oke, tema rock bulan ini ya, itu di 1 Timotius 3 ayat 5. Tentang bagaimana kita menjadi berkat buat keluarga, membawa pengaruh yang baik buat keluarga. Saya kasih judul apa ini? Antara aku, keluarga dan gereja ya, bukan antara aku, kau dan bekas mantanmu ya. Tapi antara aku, keluarga dan gereja. Oke? Di 1 Timotius 3 ayat 5. Oke? Saya undang saudara semua bisa membaca dengan cepat sama-sama, oke? Biar melek, jadi Alkitab itu dibuka untuk lihat ini aja ya. Jangan lihat WA pacarmu, oke? Perkataan ini, ulang. 1, 2, 3. Benar bahwa sebagai pemimpin gereja, ia menginginkan. Karena itu, kepada istrinya memiliki sifat yang dapat menguasai diri, terhormat, suka, dan mampu. Ia seorang yang oleh anak-anaknya. Jika ia tidak bisa memimpin sendiri, bagaimana mungkin ia bisa mengurus gereja Allah? Sekalian 1, 2, 3. Dengan orang yang melayani sebagai mereka dapat dipercaya, tidak mencari keuntungan yang tidak halal. Mereka harus menaati iman yang sejati, yang
dan selalu melakukan apa yang mereka tahu adalah benar. Oh, puji Tuhan. Dalam surat Timotius ini, Paulus itu menasehati Timotius ya, yang adalah anak rohaninya, muridnya yang diutus melayani gereja di mana ini? Efesus. Ya, Timotius ini lagi jadi pemimpin di gereja Efesus. Ya, Paulus ingin memastikan bahwa Timotius ini benar-benar memperhatikan tentang kepemimpinan yang ada di gereja Efesus ya, mengidentifikasi dengan jelas kualitas calon pemimpin dan pelayan jemaat yang ada di Efesus ya. Gereja di Efesus ini karena memang sebagian besar orang-orangnya itu mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu ya kan, tentang bagaimana orang tuh harus menikah atau hal-hal yang semacam itu yang mudah digoncangkan, melenceng dari ajaran-ajaran Injil ya. Jadi nanti juga kalau kita baca di 1 Timotius 4 itu Timotius ini kerjaannya berat, anak muda tapi berat menghadapi para penyesat jemaat yang mencoba mengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri. Ya mirip dengan zaman kita sekarang lah ya, gitu ya. Jadi Paulus ini benar-benar menekankan di 1 Timotius 3 ini bagaimana Timotius sungguh-sungguh memperhatikan hal ini tentang kualitas pemimpin. Terus kalau saudara ngomong gini, loh kan aku bukan pemimpin, kan aku juga bukan pelayan, cuman jemaat. Jadi ini khotbah bukan untuk saya, jangan salah ya. Setiap kita murid Yesus, amin. Setidaknya saudara memimpin diri saudara sendiri, ya kan? Benar ya? Kalau diri kita aja kita nggak bisa pimpin, bagaimana kita bisa memimpin orang lain? Nah, daftar kualitas atau kualifikasi pemimpin yang disampaikan oleh Paulus ini bukan ngomongin tentang keahlian khusus bagaimana saudara bisa berkhotbah sehingga jadi pemimpin, ya kan? Kualitas super yang bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak, amin amin gitu ya. Atau kualitas apa ya? Seorang yang punya keahlian khusus dalam sebuah pelayanan. Enggak, bukan itu yang dimaksud oleh Paulus di sini. Semua ini kualifikasinya ngomongin tentang apa? Berhubungan dengan apa? Kualitas rohani, kedewasaan rohani seseorang. Berarti saya mau tekankan bahwa di sini Paulus sedang ngomong tentang kualitas hati. Katakan hati-hati di jalan. Oke. Jadi itu Amsal 4 ayat 23 kan sering kan kita dengar di Perjanjian Lama ini. Paulus sedang meneguhkan ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Nah, saya percaya bahwa memang hati ini penting. Seorang pemimpin dan pelayan Tuhan khususnya juga perlu untuk senantiasa menjaga hatinya, ya kan? Karena sekalipun kita pintar, ya, intelektual kita pintar, seorang yang teologisnya keren sekali, tetap hati kita ini suka lupa. Karena itu cenderung karena hati kita ini seringnya yang bermasalah, makanya Paulus menekankan kepada Timotius, ayo kamu harus sungguh-sungguh untuk memperhatikan kualitas pemimpin yang ada di Efesus. Oke, lanjut. Nah, mengapa Paulus kok menghubungkan kualitas seorang pemimpin dengan keluarga? Why gitu kan? Ya kan? Ternyata ada sinergi antara keluarga sama karakter rohani seseorang. Ya kan? Ada kekuatan yang saling tarik-menarik gitu antara keluarga dan karakter rohani seseorang, saling mempengaruhi maksudnya. Jadi keluarga itu memang dapat jadi sumber masalah bagi orang atau juga jadi sumber kebahagiaan gitu kan. Nah, kalau ditanya setiap kita, pasti kalau ditanya, siapa yang ingin berkeluarga? Yang belum ya, yang sudah ya, sudah. Siapa yang ingin berkeluarga? Pasti saya mau. Wih, anak lanang jaluk berkeluarga, Bu. Ya kan? Semua ingin berkeluarga katanya. Why, kenapa orang rindu berkeluarga? Padahal keluarga adalah juga salah satu tempat yang bermasalah, gitu kan? Buat banyak orang. Ya, tapi orang ingin berkeluarga. Punya angan-angan, punya mimpi. Ada lagunya itu, awak dewe tahun duwe bayangan besok. Ketawa, yang wes waya oma-omahan, kan? Sampai ada lagunya. Iya kan? Kayaknya anak lanang gitu mimpinya. Aku mau cokoran sarungan,
kowe blonjo dasteran. Nggak, jadi bayangannya nanti kalau aku nikah, aku mbocok koran kalau sarungan ngono kok lihat ndelok bojoku blonjo neng ngarep iku nggawe dasteran. Wih, indah sekali ya. Ya kan? Ada lagunya itu. Sampai saya ketawa kalau dengar lagu itu kan, itu sempat hit ya lagu itu. Nanging saiki kowe, ya lupa saya lagunya. Akhirnya putus tapi gitu kan. Nanging kowe karo aku. Lupa sudah. Ya kan akhirnya intinya putus gitu loh. Ya bayangannya pinginnya lihat kalau nanti aku nikah itu aku ada yang nyediain kopi. Ya kan, pagi-pagi disediain kopi sama istriku, ya kan, istrinya belonjo masak tahu gitu ya, enak sekali, indah sekali. Tapi masalahnya adalah duit belonjoan tapi gak dikei ya. Oke ya, ini ternyata karakter rohani seseorang itu dipengaruhi dari sebuah keluarga, ya kan? Sebuah keluarga dimulai dari sebuah pernikahan antara antara pria dan wanita ya. Karena memang keluarga harus dimulai dari sebuah pernikahan. Jadi pernikahan itu yang pertama. Sebelum berkeluarga orang harus menikah terlebih dahulu. Dan pernikahan yang baik seharusnya dimulai dari pribadi yang utuh bertemu dengan pribadi yang utuh di dalam Tuhan. Ya, bukan orang yang separuh. Karena ada orang beranggapan bahwa separuh jiwanya pergi, makanya harus ditemukan. Ya kan? Dan pernikahan kalau enggak orang yang utuh ketemu orang yang utuh, maka keluarganya akan bermasalah. Nah, pernikahan yang kokoh menghasilkan apa? Keluarga yang kuat. Namun ironisnya, saya pikir-pikir semua orang ingin berkeluarga, semua orang ingin menikah, tapi ironisnya banyak yang memasuki pernikahan karena menghindari keluarganya. Aku capek sama keluargaku. Wis nang kawin ae nang metu teko omah. Padahal keluarga itu fondasinya harus kuat. Dari situ seseorang akan menemui seseorang yang lain yang utuh, maka pernikahannya menjadi kuat. Waktu pernikahannya kuat, maka keluarganya juga menjadi kuat. Jadi ada satu rangkaian yang nggak bisa putus. Tapi masalahnya orang lebih banyak pinginnya nikah aja. Kenapa kamu pingin nikah? Gitu kan? Ya biar ada statusnya gitu kan ya, supaya aku enggak terlihat tidak laku. Hanya sekedar itu. Tapi padahal keluarga adalah awal di mana kita dimuridkan. Dan awal di mana kita memuridkan. Tapi masalahnya murid siapa keluarga kita? Murid dunia ini atau murid Kristus? Itu pertanyaannya. Setiap kita pasti murid dan setiap kita memuridkan. Masalahnya keluarga kita ini muridnya siapa? Muridnya dunia atau muridnya Kristus? Anak-anak akan dimuridkan oleh orang tuanya. Masalahnya orang tuanya muridnya siapa? Kan seperti itu. Karena itu keluarga adalah tempat terbaik untuk pembentukan karakter dan kesalehan. Di dalam keluarga lah pembentukan karakter kita mulai benar-benar dibentuk dengan baik di dalam Kristus. Nah, makanya itu dikatakan bahwa kesalehan itu bisa ada waktu kita memiliki keluarga yang baik di dalam Tuhan. Amin. Nah, Paulus mengingatkan ini bahwa pribadi yang sehat di keluarga membawa dampak yang baik dalam kepemimpinan seseorang. Amin. Jadi orang kalau mau memimpin bukan supaya terlihat hebat, tapi memang dalam dirinya dia tahu bahwa ada kualitas yang sudah dibentuk sejak dia kecil. Amin. Nah, pernikahan itu indah tapi sulit. Sulit nikah itu ya. Pernikahan itu indah. Siapa yang enggak suka pakai baju manten, ayo ya kan? Tapi sulit. Banyak dari kita memasuki pernikahan dengan harapan yang tidak realistis. Didorong oleh keinginan, didorong oleh kebutuhan, serta ketakutan yang sedikit nyelip di hati kita. Aduh, kapan sudah tahun 2024, kapan aku menikah? Sulit ya. Karena itu kita perlu benar-benar menyadari bahwa tidak semudah itu seseorang memasuki sebuah pernikahan. Karena kalau pernikahan hanya didorong dengan karena rasa takut tadi ya, karena rasa harus sudah butuh nih hormonku nih,
meraung-raung, ya kan, menginginkan sebuah pernikahan, tapi tidak memahami tujuan pernikahan yang sesungguhnya, ya udah akan jadi lagi keluarga yang amburadul lagi, membentuk lagi keluarga yang kacau lagi. Jadi kadang orang tua takut anaknya nggak laku. Nanti yang jadi mama, papa, ya, jangan khawatir soal anakmu. Anakmu bukan barang. Jadi bukan antara laku dan tidak laku. Jadi jangan, ayo cepet nggak laku kamu ya Nyu, nggak laku kamu ya Nik. Ayo cepat dang nikah, bukan. Anak kita bukan barang. Karena pernikahan itu di mata Tuhan itu sangat penting, berharga, mulia, ya kan, indah. Jadi kita pun harus punya pikiran yang sama dengan Tuhan. Pernikahan itu sulit tapi indah. Mengenal pasangan tidak mudah dan bisa menyakitkan. Siapa yang ingin menikah untuk bahagia? Anda salah kamar, salah tempat. Pernikahan bukan untuk Anda bahagia. Pernikahan untuk membuat Anda memberi, bisa mengasihi. Itu bukan untuk membuat kamu bahagia, tapi membuat kamu belajar arti berkorban, arti mengasihi. Jadi kalau bilang pernikahan membuat kita bahagia, Anda salah tempat. Anda yang harus membuat orang lain itu bahagia karena Anda. Dan itu perjuangan. Berhala katanya ketemu berhala. Berhala saya ketemu berhalanya Pak David Victor. Ya disyang gitu. Ya kan? Gitu. Itu bukan hal yang mudah, sulit, ya kan? Tapi kenapa kita bisa terus berjalan? Karena kita tahu keluarga itu adalah hal yang Tuhan fokuskan di sana. Di situ lahir murid di situ. Jadi kita harus benar-benar fokus bahwa bukan tentang diriku lagi kalau aku nikah. Nikah itu bukan tentang aku, tapi tentang Kristus. Hidup ini bukan tentang menikah. Hidup ini tentang Kristus. Katakan, hidup ini tentang Kristus. Tolong dong. Hidup ini tentang Kristus. Bukan tentang menikah. Menikah, oke? Amin. Nah, setiap hubungan masalahnya, baik dalam pernikahan, di dalam gereja, di dalam komunitas manapun, tidak ada hubungan yang tidak ada konflik. Setuju? Setuju dong. Gak ada pernikahan yang mulus-mulus aja, yang berapa tahun menikah, 1 bulan, 2 bulan, ada yang 30 tahun pun tetap ada konflik. Nah, masalahnya kita perlu belajar bahwa konflik itu memang diperlukan untuk kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Konflik itu diperlukan untuk kita bisa mempraktekkan kasih Kristus. Nah, ya kan? Dan itu namanya pengorbanan. Dan itulah namanya pernikahan itu mulia, tapi sukar, sulit. Oke? Kita belajar bagaimana kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti Kristus sudah mengampuni kita. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana kita bisa mengelola emosi kita, itu dimulai dari keluarga sebenarnya. Saya mau bagikan sedikit aja tentang emosi dan perasaan. Ya, orang yang mampu mengelola emosinya dengan baik, itu nanti akan dapat menangani konfliknya dengan lebih baik. Setuju? Saya percaya orang yang bisa tahu mengelola emosinya dengan baik, maka dia lebih banyak punya kesempatan untuk bisa mengelola konfliknya dengan baik. Karena konflik tidak bisa dihindari, itu tension, ada tegangan di sana. Jadi jangan, aku enggak akan mau konflik, tetap ada konflik. Jadi ini emosi dan perasaan. Emosi adalah pemberian Tuhan, jadi tidak usah ditengking. Roh marah, keluar. Kon enggak iso marah nanti. Ya, enggak bisa, emosi enggak perlu ditengking. Emosi biasanya apa? Takut, ya, apa lagi? Marah, sedih, bahagia, itu emosi. Emosi senang, dapat gajian tanggal 28, emosinya? Senang katanya, ya bahagia. Tapi kalau lagi sakit emosinya sedih, kok sakit aku ya lo gitu ya. Itu emosi. Nah, emosi muncul akibat seseorang menghadapi situasi atau sebuah kejadian. Jadi emosi itu harus ada dan itu karunia Tuhan. Jangan ditengking, sedih, gembira. Kalau kamu tidak bisa gembira ya kamu bukan orang kan. Kamu nggak bisa takut gitu.
Kamu bukan manusia, tapi karena Tuhan menciptakan kita beserta emosi, maka emosi nggak perlu ditengking. Tapi perasaan adalah sesuatu yang terjadi dalam benak, hati atau hati seseorang karena merespon situasi emosinya yang sedang terjadi. Bisa dimengerti? Jadi emosi itu adalah emosi marah, sedih, kecewa, takut, gembira. Nah, perasaan itu adalah respon, reaksi kita waktu emosi kita itu sedang muncul. Emosi marah misalkan. Perasaannya gimana waktu kamu marah? Nah, itu yang bisa ditangani. Perasaan itu yang bisa dikelola dengan baik. Perasaan adalah kemampuan untuk merasakan dan mengelola emosi yang sedang terjadi. Waktu kamu marah, perasaanmu ngomong, gedeg aku mbek wong iku yo, gitu ya. Ngamuk. Tapi kalau kamu tidak bisa mengelola perasaan dengan baik, di dalam keluargamu banyak disfungsi, gak bisa membantu kamu untuk mengelola emosi dan perasaanmu dengan baik. Kamu marah pun kamu akan jadi liar bisa. Kamu akan tendang kucingmu, iya kan mumpung kayak IGL. Marah nendang pintu, nendang ini, kamu apa ya kurang ajar. Ya itu namanya respon. Reaksi, itu perasaan yang melakukannya. Emosinya marah. Nah, tapi waktu kita bisa mengelola perasaan kita dengan baik waktu marah ini. Waduh, gila wong iku rek ngamuk aku. Tapi ya kita bisa mengelola. Tuhan tolong aku. Nah, itu perasaan dikelola dengan baik. Setuju ya? Jadi bisa dipelajari. Nah, itu perlu peran keluarga di sana. Ada banyak anak yang enggak bisa menceritakan atau menyampaikan perasaannya dengan baik, emosinya dengan baik. Waktu dia marah, gak usah marah, masuk kamar. Malah dikunci di kamar. Ya tendang semua pintu dia marah. Atau takut, takut, ya anak kecil ini takutan ini. Diketawain malah, gak dipeluk. Jadi dia perasaannya terluka dan itu gak bisa membuat dia mengalami mengelola emosinya dengan baik. Nah, kondisi fatherless membuat anak-anak itu tumbuh dengan kebingungan identitas. Indonesia termasuk banyak loh yang kehilangan figur seorang papa. Fatherless-nya lumayan tinggi katanya ya di Indonesia. Nah, kondisi fatherless ini bukan berarti gak punya papa di rumah. Kadang punya papa di rumah tapi tidak berfungsi dengan baik. Kehadiran seorang ayah itu menciptakan ketidakhadiran seorang ayah itu menciptakan kekosongan loh dalam sebuah seseorang, khususnya seorang anak laki-laki ya, untuk memimpin keluarganya. Ada yang hilang dalam diri seorang anak. Kalau papanya tidak berperan dengan baik. Ada papa tapi sibuk kerja. Hari-harinya enggak pernah ngurusin anaknya. Itu fatherless termasuk ya. Seorang ayah Kristiani, Tuhan beri tanggung jawab untuk memberikan identitas Kristus kepada anak-anaknya. Bukan memberikan identitas papanya. Papa ini mantan preman. Kamu kalau kamu diganggu temanmu, tunjukkan tatomu aja. Bawa pedang ya. Bunuh aja itu temanmu. Memberikan identitas yang salah kepada anaknya. Dianggap bahwa berani itu seperti itu dan anak laki-laki memandang itu adalah benar. Jadi itu kualitasnya seperti itu. Nah, kalau disfungsi khususnya pria-pria ini disfungsi. Di sini pria-pria angkat tangan, ada berapa pria di sini? Anda adalah calon pemimpin. Sanggar, ya kan? Kita enggak boleh, pria-pria enggak boleh disfungsi, mulai dari diri kita sendiri. Dulu saya punya kesaksian ya. Saya waktu di Malang tahun berapa ya? Awal-awal tahun kita baru datang di Malang. Itu banyak hal yang kita sedang alami gitu ya, penyesuaian dengan anak-anak dan semuanya. Mana ya Bena ya? Mana Bena ya? Keluar ya. Nah, saya itu pernah ada kisah, tapi saya kemarin lupa tanya. Saya itu lupaan sebenarnya. Saya ini waktu berangkat pagi nyiapin semuanya gitu ya, berangkat waktu itu lagi Benaya itu kelas berapa saya lupa. Pokoknya awal-awal saya di sini. Saya pernah itu nggak tahu apa ceritanya, saya itu bertengkar sama Benaya.
Ya mungkin emak-emak lagi sepaneng loh ya, nggak tahu, lupa saya. Tapi kayaknya dia bilang itu karena botol minum atau apa, saya lupa, saya nggak ingat sama sekali. Pokoknya saya bertengkar, dia marah, saya marah, wah gitu. Ramai sekali pagi yang indah, pagi yang penuh kemeriahan gitu ya. Rame gitu ya, bertengkar. Oh ini anaknya, ya saya lupa itu gara-gara apa ya waktu itu ya. Nah habis itu saya itu kesel sekali, gondok sama anak saya. Kurang ajar ini ya, melawan mama ya, ngamuk-ngamuk gitu ya. Saya marah, dia juga nangis marah. Tahu saudara, dari entah dia datang dari mana. Berhenti, stop, papa yang salah. Langsung hening semua. Karena saya ini nangis, sedih. Saya kok bertengkar sih, saya tuh tahu saya nggak harusnya bertengkar sama anak saya gitu. Tapi waktu seorang ayah, seorang suami teriak stop, terus dia bilang saya yang salah, langsung dosa saya rasanya diambil sama dia semua. Yes, dia yang salah, puji Tuhan. Oke, maksudnya begini saudara, seorang ayah yang bertanggung jawab itu menyelenyapkan perselisihan. Iya, langsung selesai. Langsung dia yang disalibkan. Langsung saya lihat-lihatan sama Benaya terus peluk-pelukan. Mama salah, Ben, ya masalah. Saling mengampuni langsung. Karena ada peran papa yang berfungsi di sana. Papa yang salah, papa ini suka marah, jadinya marah semua ini. Jadi seperti itu waktu itu ya, kayak gitu kisahnya ya. Coba itu ada yang video TikTok, masuk TikTok gitu. Oke. Ya jadi gitu, seorang anak belajar berkomunikasi, bersosialisasi, dan memimpin dimulai dari rumah. Seorang anak belajar mengelola emosinya, perasaannya dimulai dari rumah. Betapa pentingnya rumah ya. Rumahmu boleh jelek, tapi orang-orang yang di dalamnya yang punya kualitas Kristus itu yang akan membangun kita. Karena itu mulai pernikahan yang luar biasa dalam Tuhan, amin. Nah kisah keluarga di Alkitab kok kita tahu, itu bukan tentang kisah keluarga yang harmonis toh, yang hebat, yang gak punya kesalahan, ya kan. Abraham itu gak ngakui istrinya. Wah itu pecundang banget Abraham itu. Kamu jangan ngaku istriku ya, nanti aku digorok. Gak ngaku, parah sekali. Tapi itu ditulis semua untuk menceritakan bahwa Tuhan itu mau pakai orang-orang gagal ini. Khususnya di dalam keluarga mereka, supaya nyata cuman Kristus yang hebat. Sehingga waktu cerita itu diceritakan, narasinya jalan ya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu cuma menceritakan pribadi Kristus yang luar biasa. Keluarga mereka banyak amburadul, keluarganya Daud ya tahu sendiri kan, keluarganya siapa lagi, banyak, istri mereka aja banyak semua. Anak mereka kacau balau, ada yang saling diperkosa, ya kan, anaknya Daud. Hancur, tapi itulah Tuhan mau pakai. Alkitab menyoroti kelemahan manusia dan kasih karunia Allah. Di situ gambarannya, catatan tentang bagaimana Allah yang bekerja dengan orang-orang yang tidak sempurna. Amin, luar biasa loh. Dan karena itu sampai hari ini Tuhan peduli sama keluarga. Amin, amin. Jangan keliru ya, jangan pernah takut untuk berkeluarga, tapi jangan pernah memasukinya dengan sembarangan. Ini ya, perasaan itu dapat diatur dan dapat dikendalikan tadi. Jika perasaan dalam diri seseorang itu sering ditekan, tidak boleh. Marah, ayo marah. Tak plester mulutmu. Gak bisa marah, orang mau marah gak tahu caranya. Saudara tahu orang yang gak tahu caranya marah itu kasihan. Kasihan banget. Mau marah cuman ini wajah marah. Karena dia gak punya bisa mengelola emosinya. Marah ya diem, takut ya diem, itu kasihan, tertekan kayak robot ya. Seseorang yang akhirnya tumpul, perasaannya tumpul, dia enggak tahu dia ini lagi marah. Banyak loh, kalau saya nonton tuh kalau di drakor tuh banyak yang marah sama orang tuanya. Mama tidak pernah mengajarkan aku bagaimana mencintai, bagaimana mengasihi orang, enggak bisa. Ya kan, tumpul perasaannya. Nah, saudara perlu tahu bahwa seseorang yang paling banyak berbicara dan berpengaruh pada diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Suara yang paling banyak kita dengar itu suaranya siapa? Suaramu dewe. Bukan suara tetanggamu. Suara Tuhan. Suara Tuhan adalah piro persen pasti.
yang paling kamu banyak dengar adalah suaramu sendiri. Ayo, coba tes lah. Sepanjang hari ini, tadi dari bangun pagi sampai hari ini nih. Banyak enggak di kepalamu omongan sama dirimu sendiri? Paling banyak. Aduh, kok gak enak iki rek kelambiku kok ngene rek. Ngomongnya ngoceh terus sama mulutnya. Aduh aku lapar rek. Aduh kok gatel kabeh sikil gue gitu. Semua ngobrolan tuh di dalam dirinya sendiri. Aduh, nanti aku mau ini rek melayani Tuhan, Tuhan tolong aku. Ini kan ada dialog sama diri kita sendiri kan. Itu paling banyak itu ya tentang kita. Ya kan? Paling banyak. Yang kita kadang lupa bahwa sesuatu ini, musuh terbesar diri kita sendiri adalah ya diri kita sendiri. Kita lali, kita lupa. Kita berpikir bahwa rekan sepelayanan kita adalah musuh kita. Ini yang harus kita hancurkan. Padahal musuh terbesar seorang pemimpin adalah, ya karena memang diri kita ini loh yang paling bermasalah. Paling masalah itu sama hati kita itu ya diri kita sendiri. Dialognya banyak kita ini sama diri kita sendiri. Kenapa aku kok lahir dari keluarga yang kayak gini ya? Lihat mamaku, aduh mama modelmu mah ngoceh terus. Lihat suamimu, duwe suami kok gak kaya Lin Miho. Oh lah kok suamiku kok ngorok ngene rek. Ngoceh terus. Banyak dialog. Aduh istriku iki rek. Ngoceh terus lambene yo masak mbek ngoceh, marah terus. Ya dialog di hatinya. Tapi kalau emosinya dan perasaannya tidak pernah dikelola dengan baik, dia pelampiasannya tempat lain masih. Bermasalah sama dirinya. Ya kan? Apakah kamu tahu bahwa dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran? Datangnya dalam dirimu sendiri. Ada ayatnya enggak itu? Ada ayatnya, dari keinginan dan kesenanganmu sendiri yang selalu berjuang di dalam dirimu. Masalah kita, pertengkaran kita itu memang dimulai dari hati kita. Menginginkan sesuatu, pingin kesenangan kita sendiri, hanya itu berjuang dalam hati kita. Kenapa kok bukan aku ya yang dipilih? Kenapa orang lain? Nah, masalahnya kita itu harusnya firman Tuhan ngomong, awasilah hatimu, ya, jagalah hatimu. Masalahnya kita suka jaga hati orang lain. Suka jaga mengawasi hati orang lain, bukan mengawasi hati kita sendiri. Delong ta wong iku lho. Selalu hatinya orang lain yang diurusi, ya kan? Mengawasi orang lain terus, padahal kita sendiri yang harus kita awasi. Kita ini paling berbahaya buat diri kita sendiri. Tole temanmu. Ternyata aku yang berbahaya, guys. Bukan kamu. Aku sendiri yang berbahaya, ya kan? Ternyata aku yang berbahaya, bukan kamu. Nah, sekali kita mengerti ini, mari kita sadar ya. Hati kita ini memang licik, katanya Angga, bukan sekedar licik, bobrok dari ngono. Borok tok, bobrok, coblek hati kita ini ya. Ya kan? Kita memang lebih suka mahkota ketimbang salib. Ini suka kalau dikasih mahkota, kalau kasih salib mikir, ya kan? Kita lebih terpesona sama kedudukan, sama kekuasaan, sama pencapaian, sama hasil ketimbang menyerahkan diri dan salib. Kita akui itu ya, bertobat sama-sama yuk. Iya, ayo, sama-sama kita bertobat. Apakah enggak boleh menginginkan pencapaian? Apa enggak boleh Tuhan aku berhasil? Boleh, siapa yang ngomong enggak boleh? Masalahnya adalah kalau hati kita lebih terpesona sama pencapaian-pencapaian, kita salah sasaran. Harusnya Yesus dulu yang jadi sumber sukacita kita. Baru nanti waktu kita mendapatkan promosi, kita berhasil, kita mencapai kesuksesan, kita sama seperti Bapak kita sama seperti Tuhan Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Amin. Jadi musuh terbesar seseorang pemimpin atau pelayan atau kita sendiri adalah diri sendiri. Masalah dari semua permasalahan adalah masalah hati. Ya ini tadi sudah saya sampaikan. Kamu tahu ya apakah kamu tahu dari mana datangnya perkelahian? Pertengkaran datangnya di dalam dirimu sendiri, dari kesenanganmu. Pokoknya kita ini maunya senang duluan, baru mikirin orang lain. Nah masalahnya itu, oke? Dan ini sering biasanya Bu Tina yang ngomong ini. Awasi mimbarmu, itu kan katanya Bu Tina biasa gitu. Quote-nya ini. Nah ini, awasi dirimu dan awasi aja
pengajaranmu. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasi dirimu, awasi juga pengajaranmu. Hendaklah engkau setia melakukan semuanya itu. Sebab dengan demikian engkau menyelamatkan baik dirimu sendiri maupun orang-orang yang mendengarkanmu. Intinya bukan menyelamatkan, dapat keselamatan seperti yang kita di dalam Kristus, bukan ya. Tapi kita ini tahu bahwa waktu kita menerima keselamatan, kita ini bertanggung jawab dengan diri kita. Dan bertanggung jawab dengan apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Supaya orang lain pun bisa mengalami Kristus waktu kita mengawasi diri kita sendiri. Gak salah, gak melenceng dari penyampaian. Gak popo, pasti waras-waras sembuh. Terus ternyata gak sembuh. Kecewa orang sama Tuhan. Ya kan? Oh kamu nanti pasti diberkati. Percaya wis lah pokoknya siapkan perpuluhan ya. Deklarasikan, oke? Nyatakan imanmu, oke? Kamu akan menuai 60, 100 kali lipat. Nanti ketemu sama saya ya. 3 bulan lagi aku akan melihat kamu sukses luar biasa. Jangan lupa sama saya. Wah, ternyata begitu. Ya kan? Kita salah dalam setiap ajaran kita nih. Sering kali gitu salah. Menyelewengkan firman yang sesungguhnya. Nah, mari kita sampai ke refleksi hati kita. Kita sadar bahwa kita ini sering gagal, ya. Kita tahu itu. Kita sering gagal mengawasi hati kita sering gagal mengawasi apa yang kita sampaikan ke orang lain, kita enggan bertekun mengawasi hati kita sendiri, kita suka kenyamanan ketimbang pelayanan. Namun syukur kepada Kristus yang menggantikan kita. Dengan tekun memikul salibnya, mengabaikan semua kehinaan untuk melayakkan dan memampukan kita memimpin. Amin. Sampai hari ini. Kalau kita bisa memimpin itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ini ayat kemarin juga di KGC ya. Mari saya akan bacakan buat saudara. Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah menanggung berbagai kesusahan berat. Aku akan menolongmu dan membuatmu lega. Tunduk dan bergantunglah kepadaku. Belajarlah dari aku karena aku rendah hati dan aku akan memimpinmu dengan lemah lembut. Maka kamu akan merasa lega. Karena bila kamu tunduk dan bergantung padaku, bebanmu yang berat menjadi ringan. Dan beban yang aku berikan pun ringan. Waktu saya baca ini, belajar ini ya. Wah, Tuhan itu nyuruh kita datanglah kepadaku. Itu bukan waktu seperti ini. Oke. Kamu mau datang padaku, bebanmu kalau minggirin semua, baru datang sini. Pemimpin kadang gitu, ayo bersihin dulu semua dosa-dosamu baru sini. Nah Tuhan datang, semua sak beban-bebanmu, semua beban kelelahan kita itu disuruh dibawa semua. Bukan ditaruh dulu baru datang, biar kelihatan baik, gak punya beban enggak. Bebanmu, beban hidup, pikulanmu apa aja yang nggak tahu ya kamu bawa semuanya. Itu disuruh Tuhan datang bawa semua bebanmu. Dan aku akan memberikan kelegaan kepada. Aku akan nolong kamu. Aku akan buat jiwamu lega. Bukan tubuhnya yang dibuat lega loh. Jiwanya kita. Tunduklah sama aku. Bergantung padaku. Jangan tunduk pada dirimu sendiri. Tunduk bergantung padaku. Belajar dari aku. Karena apa? Aku rendah hati. Dan lemah lembut. Maka kamu pun akan merasa, Tuhan thank you. Ya kan? Luar biasa Tuhan. Kita disuruh jangan tunduk sama dirimu, karena kamu tuh suka nanduk. Kita ini suka nanduk orang lain, jadi kalau mau tunduk sama Kristus. Kita ini bukan ahlinya tunduk. Belajar sama Kristus yang lemah lembut itu. Bergantung sama dia, maka kamu akan tahu bahwa bebanmu yang berat, itu menjadi ringan. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nah ini, melalui Injil kerajaan. Kita yang menganggap diri kita pecundang, kita ini sering ya, aku gak becus lah, melakukan ini salah. Disuruh ini gagal. Kita merasa diri kita pecundang. Tapi melalui salib Kristus kita mendapat kembali kekuatan untuk bangkit dari segala hal yang melumpuhkan hati kita. Kita ini mungkin dari kecil sering dilumpuhkan bahkan sama orang tua kita sendiri atau saudara kita sendiri. Kamu gak mampu lah kamu.
Gak usah mimpi yang terlalu tinggi lah. Sudah, wes gini aja, yang penting hidup. Banyak orang tua yang kadang meremehkan anaknya, menganggap anaknya nggak bisa apa-apa. Atau seorang anak meremehkan orang tuanya. Mamaku ala isopo, papa. Coba kita jadi anak tapi kita juga nanti jadi orang tua, ya kan? Kita belajar mengerti hati orang tua kita belajar mengerti hati papa mama kita, tapi kita juga harus mengerti bahwa setiap orang tuh punya berhalanya masing-masing, punya perjuangannya masing-masing. Nah, di sini Tuhan mau menawarkan bahwa melalui salib Kristus, kamu yang menganggap dirimu pecundang sejak kecil atau mungkin sejak kamu gagal melakukan banyak hal, Tuhan mau ngomong, aku akan memberikan kamu kekuatan untuk bangkit. Kamu bukan pecundang. Amin. Kita yang selalu menuntut diri kita sendiri produktif, aku harus aktif, aku harus produktif, aku harus hebat dan berkualitas supaya Tuhan makin mengasihi aku. Kini melalui salib Kristus, kita semua diingatkan bahwa sebelum kita melakukan apapun untuk Tuhan, Tuhan sudah terlebih dulu mati buat kita. Itu melegakan loh. Ya, kita nggak perlu terlihat baik terus, ramah terus sama orang. Terlihat manis terus ya, lagi sedih. Hai, gak boleh merasa khawatir. Bu pendeta kok khawatir sih? Loh, ono emosi khawatir loh. Khawatir ya boleh khawatir. Gak boleh, tampilkan yang baik supaya jemaatmu terlihat keren. Supaya orang melihat kamu bagus. No. Tuhan ngomong kamu gak perlu selalu produktif, terus kerja, banting tulang-tulang, dibanting semuanya. Kamu harus berkualitas supaya semua orang tahu Kristus berkualitas. Nah, Tuhan ngomong gak usah ngono, gak perlu selalu kuat. Kalau aku lagi marah, tolong aku doakan aku lagi lelah. Gak apa-apa, gak perlu takut dilihat orang. Pelayan Tuhan, anak Tuhan Yesus kok lelah. Loh, kita ini bisa lelah manusia, ya kan? Tapi waktu kita dekat sama Tuhan, kelelahan kita bisa digantikan, kita bisa rest di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan bilang, aku memberikan kamu kelegaan. Itu artinya ini, kamu boleh sibuk, tapi yang aku mau berikan kelegaan itu kesibukan hatimu loh. Kita ini terlalu sibuk mikir, ya kan? Terlalu sibuk menata masa depan pakai otak terus sampai lelah otak kita. Nanti ya asuransi ini dibayar sekian, nanti ya aduh BPJS-nya belum kebayar. Masa depanku nanti aku ini mau punya investasi sekian, kriptoku harus sekian, ya kan? Supaya nanti kalau ditukarkan aku nanti bisa beli rumah. Banyak sekali dipikir. Pinginnya ini itu, pingin produktif, pingin hebat, pingin terlihat aktif, ya kan? Tapi melalui salib Kristus, Tuhan Yesus mau ngomong, aku mengasihi kamu sebelum kamu melakukan sesuatu untuk aku sudah mati buat kamu. Melegakan? Melegakan. Dan itu membuat kita menjadi seseorang yang produktif tanpa khawatir, tanpa takut dinilai orang. Amin. Kalaupun kita gagal, kita tahu, ya aku memang manusia yang bisa gagal. Cuman Yesus yang mampu menguatkan aku. Kita yang selalu ingin terlihat penting, selalu ingin tampil maksimal, ingin dihargai orang lain, namun sesungguhnya lelah. Aduh capek aku sebenarnya. Aku harus terlihat cantik terus di sosmed supaya dapat follower banyak, like-nya banyak. Padahal itu capek. Aku pengen dasteran, belanja dasteran. Aku lelah pakai baju-baju yang keren-keren terus. Capek, duitku capek, ya kan? Capek, semua capek, tapi melalui salib Kristus kita dapat mengakui kerapuhan kita. Aku enggak punya kok, ya wes kalau kamu enggak mau ajak aku karena aku enggak punya, it's okay, ya kan? Jadi apa adanya, enggak perlu tampil terlihat selalu ingin diterima di kalangan situ, diterima di kalangan ini, selalu seperti itu. Tapi melalui salib Kristus kita dapat mengakui, ya aku rapuh, aku masih lemah dalam banyak hal. Tanpa kita takut dihakimi orang lain, tanpa kita kehilangan harga diri kita. Nah, saya sudah selesai loh. Mari.
Ya ini John Calvin ngomong, biarlah tujuan utama kami ya Tuhan adalah kemuliaan-Mu. Dan biarlah kami bisa menikmati-Mu selama-lamanya. Mari melalui Injil Kristus ini, kita mau belajar bahwa mungkin kita lahir dari keluarga yang gagal. Saya ini produk yang termasuk produk gagal. Keluarga saya amburadul. Kalau saya selalu dibilang, kamu ini anak koret-koret, kan? Anak koret-koret itu anak sisa. Jadi mungkin identitas saya ini mungkin sejak lama itu sudah keliru. Saya berpikir bahwa saya ini produk yang gagal. Artinya ini, saya ada tidak ada, itu orang enggak pengaruh sama saya. Saya ini bukan seseorang yang diharapkan gitu lah. Lahir di masa tua papa mama saya. Jadi itu mempengaruhi identitas saya. Jadi saya bertumbuh. Ternyata waktu saya mengerti tentang Injil, betapa ternyata saya ini punya berhala pengakuan. Saya ingin diakui bahwa saya ada, ya kan? Tanpa saya menyadari itu, saya nggak sadar. Sampai memang Injil mempengaruhi jiwa saya, memapar hati saya. Begitu saya, wah ternyata ya, bahkan cara saya melayani, cara saya memimpin itu, wah salah-salah semua. Saya pingin diakui, saya lebih condong mengontrol orang lain, jadinya seperti itu. Dan saya sekarang, saya nggak mau selalu terlihat baik supaya orang lain melihat saya dan mengakui saya. Kalau saya lemah ya saya akan bilang saya lagi tidak baik-baik saja. Saya lelah ya saya akan bilang lelah. Gitu. Kalau dulu saya harus selalu tampil maksimal. Saya mau bahwa saya harus selalu, kamu butuh saya selalu ada untukmu. Tanpa saya tahu bahwa saya pun kelelahan gitu ya. Tapi syukur kepada Allah bahwa Tuhan menerima saya sebegitunya. Dan Tuhan ngomong, kalaupun orang lain tidak menginginkanmu, kamu bukan anak koret-koret, kamu bukan anak sisa-sisa. Kamu ada karena aku menginginkan kamu ada. Dan itu mengubah semua perjalanan hidup saya. Saya waktu tadi menyembah Tuhan, saya diingatkan, saya mungkin ya, tapi saya tetap bersyukur bahwa perjalanan saya mengenal Tuhan itu semua rangkaian yang Tuhan rencanakan. Saya waktu ingat awal-awal saya belajar tentang Alkitab dan semuanya ya. Saya ada guru saya, itu dulu namanya Som kayaknya, ngomong, berdoa, guru saya itu berdoa seperti ini, Tuhan sembunyikanlah aku pada salib-Mu, gitu kan. Mungkin saudara pernah dengar ada doa seperti itu, sembunyikan aku pada salib-Mu ya Tuhan. Waktu saya dengar itu, karena saya itu mendengar pemimpin saya ngomong, kok sembunyi di salib Yesus sih? Kamu maju, jangan terus sembunyi di salib Yesus terus. Kamu waktunya maju. Nah itu terus kan masuk dalam saya. Waktu ada orang berdoa seperti itu, sembunyikan aku di salib-Mu ya Tuhan. Itu bahasa, gijik ini. Takutan ini. Harusnya kamu, Yesus sudah selesai. Waktunya kita maju. Ternyata itu salah. Dan saya tadi hancur hati, Tuhan. Sombong sekali aku. Gak bisa saya tanpa Tuhan. Dan saya ngomong, Tuhan sembunyikan aku di salib-Mu, aku di belakang-Mu. Saya tadi ngomong seperti itu. Dulu saya nggak berani ngomong seperti itu karena saya salah teologi, saya salah pemahaman bahwa saya yang harus maju karena Kristus sudah menyelamatkan saya. Ini bagian saya sekarang. Dan ternyata itu membuat saya sombong. Saya merasa diri saya mampu. Dan hari ini saya mengajak saudara semua, sampai hari ini kita tetap memerlukan salib Kristus. Amin. Tidak ada satupun dari kita yang bisa melepaskan salibnya. Karena itu satu-satunya dasar yang kokoh untuk kita hidup, untuk kita berharap. Saya undang saudara bangkit berdiri.
Mari kita meresponi Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini, sampai hari ini tujuan hidup kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Mari kita belajar bahwa kalau Tuhan membawa kita sampai hari ini, dalam segala keterbatasan kita, dalam segala kehebatan kita, kemampuan kita, itu semua karena Tuhan mau kita memancarkan kemuliaan-Nya. Biarlah Kristus yang semakin bertambah dalam kehidupan kami, dan Engkau yang semakin berkurang. Kami yang harus semakin berkurang, Tuhan. Kami mau belajar, kami mau sungguh-sungguh, kami mengawasi diri kami sendiri. Kami tidak sibuk mengawasi orang lain. Kami mau mengawasi hati kami sendiri. Hati kami penuh masalah, Tuhan. Kalau kami hanya sekedar ingin melayani Engkau tanpa kami mengawasi hati kami, ampuni kami, Tuhan. Kami murid-Mu, tolong kami, tolong keluarga kami, tolong diri kami sendiri, tolong kami Tuhan, tolong kami, setiap kami memerlukan Engkau. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah, Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Biar setiap kita hari ini meresponi yang Tuhan mau. Tuhan mengasihi kita apa adanya, tapi Tuhan tidak mau kita apa adanya terus. Tuhan mau membawa kita di dalam masa pengudusan kita ini. Kita memahami hati kita, kita mengenal berhala-berhala di dalam diri kita, dan kita mau menanganinya. Kita mau bahwa kita menjadi murid yang sejati. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita mengenal anugerahnya, kita pun mau dan rela dibentuk sama Tuhan melalui Roh Kudus yang mengasihi kita. Kalau hari-hari ini kita meragukan kasih-Nya Tuhan, kalau hari ini ada dari saudara yang jauh dari orang tuamu, yang merasa kamu sendiri, aku ini gak punya siapa-siapa, aku kehilangan teman, aku kehilangan identitas, aku merasa aku ini gak diperlukan di sana sini. Dan hari ini Tuhan mau memberikan kelegaan kepadamu. Kalau mungkin kamu mengalami rumah tangga yang berantakan, hari ini pun Tuhan mau kamu datang kepadanya. Tuhan ahlinya memulihkan keluarga. Tuhan sangat peduli pada setiap keluarga kita.
Kalaupun kamu adalah produk dari keluarga yang gagal, tapi Tuhanmu tidak pernah gagal untuk memakai engkau. Hari ini mari kita berdamai dengan diri kita. Mari kita katakan di dalam hati kita bahwa Kristus cukup buat kita. Memang Kristus yang harus bertambah, Kristus yang harus semakin kita lihat indah. Kita seringkali melihat Kristus hanya sekedar ajaran, hanya hal-hal yang berdasarkan doktrin tentang kebenaran dan semuanya. Kita lupa, kita harus melihat Yesus itu indah. Begitu indah Yesus, cara dia memperlakukan kita, cara dia menangani hati kita, itu indah saudara. Kadang kita perlu berhenti sejenak, memikirkan bagaimana cara Tuhan waktu memulihkan kita. Ingat-ingat, begitu baik Tuhan sama kita. Kita yang nakal, kita yang suka memberontak, kita yang suka tidak percaya, mana mungkin, kapan Tuhan mau nolong aku. Tapi caranya Tuhan tuh indah buat kita. Dan kadang sulit kita mengerti, kok bisa orang seperti aku dipakai Tuhan ya? Kok bisa orang yang seperti aku ini masih dipercaya ya sama Tuhan? Coba ngomong sama hati kita masing-masing hari ini. Kenapa kita sampai hari ini masih bisa percaya sama Tuhan? Kenapa sampai hari ini kamu bisa datang beribadah bersama? Itu semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena kehebatanmu, tapi karena Kristus memilihmu sejak semula. Kalau kamu pernah kamu gagal jadi orang tua, hari ini pun Tuhan mau kasih sesuatu yang Tuhan gak pernah kasih kesempatan kedua, selalu yang terbaru. Selalu yang terbaru yang Tuhan beri. Kegagalanmu tidak pernah membuat Tuhan menyerah sama kamu. Terima kasih Bapa, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber ketenangan jiwa kami, Engkau sumber hidup kami Tuhan. Bapa, terima kasih kalau Kau kirim Yesus buat jiwa kami. Engkau kirim Dia, Engkau kirim Yesus yang taat kepadamu Bapa. Terima kasih kami boleh belajar bagaimana seorang anak taat kepada bapaknya, yang mendengar bapaknya setiap waktu dan taat sampai mati. Kami mau belajar kepada putramu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mau ngirim Yesus buat kami. Yang kami sering menunda-nunda berbuat baik. Kami yang suka menunda melakukan hal yang benar. Kami mau melihat Yesus. Yesus indah buat kami. Bagaimana ketaatannya kepadamu membuat kami tahu bagaimana seharusnya kami bersikap sebagai seorang anak. Ampuni kami kalau kami sering gagal jadi anakmu Bapa. Tapi syukur kepada kakak kami, Kristus, yang mengasihi kami sampai mati sehingga kami dituntun untuk kami bisa belajar jadi anak yang mengasihi Bapa. Terima kasih buat Roh Kudus, sahabat kami yang sejati, yang membawa kami terus memandang kepada Kristus. Kristus tak pernah menyerah kepada kami. Sekalipun jiwa kami kelelahan hari ini, Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Kristus yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Bagi setiap jiwa yang lelah, hari ini Engkau akan mendapatkan kekuatan karena Kristus. Kristus sendiri datang kepada kita hari ini melalui Roh Kudus-Nya yang baik, yang lemah lembut, yang mengasihi kita apa adanya. Dia datang untuk kita tahu bahwa kita selalu diperhatikan oleh Bapa. Kita disayang sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya memberikan kesempatan untuk saudara berdoa. Taruh tanganmu di hati. Katakan sama Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Jangan buru-buru pulang. Sampai hatimu sadar. Sampai hari ini Tuhan, aku mau tetap ada di balik salib-Mu yang hebat itu.
Aku tidak mau terpisah dari Engkau. Aku mati tanpa Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau. Pegang terus salibnya. Kalau kita mau ngomong Kristus semakin bertambah, kita berkurang, itu bukan karena kita yang bisa, tapi Roh Kudus yang akan menolong kita. Pegang salibnya itu kekuatan buat kita, itu sumber kehidupan kita, itu segalanya buat kita. Kalau hari ini kamu belum bisa melihat apa hubungannya salib dengan aku Tuhan, hari ini Tuhan akan menyatakannya. Hari ini hatimu bersentuhan langsung dengan Roh Kudus. Jamah setiap hati Roh Kudus. Jamah setiap hati. Engkau Allah yang tidak terbatas. Kami terbatas, perkataan hamba-Mu terbatas, tapi Engkau sanggup menyentuh setiap hati. Karena Engkau pemilik hati kami. Kami berdoa mengucap syukur hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebelum Tuhan Yesus memberikan nyawanya kepada Bapa, mati di kayu salib, bagian terakhir dia memikirkan tentang keluarganya, dia memikirkan tentang ibunya. Dia berkata kepada Yohanes, ini ibumu, ibu ini anakmu. Dia akan kembali kepada Bapa, kepada kekekalan, kepada kemuliaannya yang semula. Tapi dia masih memikirkan tentang keluarga. Apapun kondisi keluargamu, Yesus telah menebusnya di kayu salib. Dan ini waktunya kalau engkau mendengar berita ini, kasih karunia Allah memampukan engkau. Jangan lepas salib itu, dan biarlah Injil yang adalah kekuatan Allah itu memberikan kekuatan kepada. Bagian terakhir Yesus sebelum mati, dia memikirkan tentang ibunya, tentang anak yang menggantikan posisinya dia. Saya bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini, dan biarlah setiap kami dipakai Tuhan untuk memimpin di dalam rumah-Mu, untuk kami memimpin orang lain datang kepada Kristus melalui pemuritan yang kami lakukan. Orang-orang yang tidak sempurna ini yang terus diubahkan oleh Tuhan menjadi sempurna sampai Kristus datang. Dan akhirnya gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkatimu dengan berlimpah. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan sinar wajahnya, supaya engkau mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera. Dan lewat kasih karunia dan damai sejahtera itu, semua orang yang ada di sekelilingmu mengenal Kristus, mengenal Tuhan yang benar, melalui kehidupanmu di kantor, di kampus, di sekolah, di mana Tuhan tempatkan engkau. Biar nama Tuhan selalu dimuliakan. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang luar biasa, yang tiada tandingannya, yang hebat, yang kudus, kami mengucap syukur berkat ini melimpah atas kehidupan kami semuanya. Kami terima, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tetap semangat.